Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari diduga Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia. Jadi sumber saya dari YouTube. Karena para pendukung FPI, Forum Pembebasan Islam, menyatakan Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia dari negara Arab Saudi. Kalau sudah di Indonesia akan melakukan revolusi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya selaku presiden yang dipilih oleh rakyat. Itulah kehendak mereka semua. Seandainya Rizik Syihab berhasil kembali ke Indonesia dan sudah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, di Indonesia akan melakukan revolusi katanya. Revolusi ini maksudnya melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ya, ini saya lihat, jadi mereka sudah ada niat tidak baik kepada Presiden Joko Widodo, akan menjatuhkannya dari jabatannya selaku Presiden RI. Tetapi di situ Rizik Syihab nanti menginjakkan kakinya di Indonesia, langsung polisi menangkapnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, di mana ada sekitar lebih dari 8 kasus pidana yang diadukan masyarakat kepada polisi terkait dengan penghinaan. Sehingga masyarakat juga luas di Indonesia ini sudah ada yang melaporkan Rizik Syihab kepada polisi karena tindakannya selama ini banyak melakukan tindakan-tindakan penghinaan baik kepada orang, baik kepada agama yang lain dan lain sebagainya. Karena polisi ini kalau bertindak berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Maka waktu Rizik Syihab dan Ustadz Ki, dan walaupun dia Rizik Syihab ini adalah seorang habib atau ustadz atau kiai, kalau melakukan kejahatan harus dihukum atas semua kasus penghinaan kasus kejahatan yang dilakukannya, yang sudah dilaporkan ke polisi. Dan dalam hal ini nanti polisi akan bertindak secara tegas. Karena polisi berdasarkan asas equality before the law. Asas adalah persamaan hak di depan hukum. Jadi apapun kedudukan Habib Rizik tersebut sama di depan orang umum. Baik dia sebagai Habib, baik sebagai kiai maupun ustaz atau pejabat besar atau penguasa dan lain sebagainya. Kalau dia ada melakukan kejahatan, tentu polisi harus menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada umumnya, perbuatan Rizik Syihab ini kepada masyarakat, perbuatannya itu biasanya dilakukan perbuatan penghinaan yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Perbuatan penghinaan tersebut ini merupakan delik aduan. Perbuatan tersebut diadukan secara langsung oleh orang yang disakiti kepada polisi. Jadi seseorang kalau delik aduan, jadi perbuatan itu tidak boleh diwakilkan mengadukannya lewat pengacara atau orang-orang lain, dan harus dia sendiri yang melaporkannya ke polisi. Apa maknanya harus orang yang disakiti itu yang melaporkan ke polisi untuk mengetahui apakah dia benar-benar sakit hati atau tidak atas pengaduan tersebut? Karena kalau ada juga suatu perbuatan tidak orang lain sakit hati, tetapi belum tentu orang itu sakit hati. Jadi untuk mengetahui dia sakit hati atau tidak, makanya dia harus langsung mengadukannya. Karena inilah delik aduan. Karena delik aduan itu berbeda dengan pandangannya dan perasaannya. Ada orang dihina-hina belum tentu sakit hati. Buat apa? Ada yang menyatakan demikian. Buat apa aku apalagi umpamanya seseorang dituduh seorang pelacur dan lain sebagainya.
ada orang yang sakit hati melaporkannya ke polisi. Tetapi ada orang tidak melaporkannya. Buat apa capek saya berurusan dengan polisi? Karena yang penting saya tidak pernah melakukan perbuatan pelacuran dan lain sebagainya. Itulah. Ya berbeda-beda. Jadi berbeda-beda daripada kalau delik biasa, mamanya perkara pembunuhan, perkara korupsi dan sebagainya, ini namanya delik biasa atau delik umum. Ini tidak ada atau tidak ada yang melaporkannya daripada masyarakat umum. Polisi sendiri yang mengetahui ada perbuatan tersebut, polisi dapat bertindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum. Makanya kalau delik aduan ini harus ada yang mengadukannya, itu orang yang disakiti itu harus secara langsung mengadukannya kepada polisi bahwa perbuatan tersebut menyakiti hatinya. Sehingga nanti polisi akan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.